Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga di Senin yang cerah ceria ini kalian selalu diberikan nikmat kesehatan. Ibu ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga di hari Senin yang cerah ceria ini kalian selalu diberikan nikmat kesehatan sehingga dapat menjalankan aktivitas dengan lancar. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai pengertian seni lukis, kemudian gaya lukisan, kemudian tema seni rupa murni. Jadi sebelum sekarang kita melanjutkan ke materi berikutnya, silakan kita akan berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya sambil nanti kita lanjut ke materi, silakan kalian isi daftar hadir lebih dahulu ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita lanjutkan ke materi tentang alat dan bahan berkarya pada seni lukis. Kemudian lanjut ke jenis lukisan berdasarkan teknik dan bahan yang digunakan, dan yang ketiga yaitu tentang teknik berkarya seni lukis. Kita mulai dari yang pertama. Yaitu tentang alat dan bahan berkarya dalam seni lukis. Bedakan alat dengan bahan. Alat dalam berkarya dalam seni lukis, yang termasuk alat dalam berkarya seni lukis misalnya kuas, kemudian palet, kemudian silet, pensil, itu termasuk ke dalam alat ya. Itu yang lumrah digunakan dalam pembuatan seni lukis. Kemudian yang kedua yaitu bahan dalam berkarya seni lukis. Bahan ini termasuk ke dalam pewarna. Pewarna itu dibagi menjadi dua ya. Ada yang pewarna yang bersifat cair dan ada pewarna yang bersifat padat. Contoh pewarna yang bersifat cair, yang berbentuk cair, yaitu seperti cat warna, kemudian cat air dan cat minyak ya. Kemudian ada pewarna yang berbentuk padat, yaitu contohnya misalnya pastel atau yang biasanya lebih kita kenal dalam kehidupan sehari-hari kita yang sering kalian gunakan di lingkungan sekolah, yaitu berupa krayon, yaitu termasuk ke dalam warna yang bersifat padat. Kemudian yang kedua bisa juga berbentuk spidol, itu termasuk ke dalam pewarna yang bersifat padat ya. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga, yaitu ada pewarna yang biasanya bersifat untuk mengarsir, yaitu contohnya pensil, kemudian arang, kemudian pulpen ya. Kalau cat itu termasuk ke dalam pewarna yang bersifat cair atau yang berbentuk cair. Kemudian kita lanjut ke jenis-jenis lukisan. Jenis-jenis lukisan berdasarkan teknik dan bahan yang digunakan ya. Jenis lukisan di sini sebenarnya ada 13 jenis lukisan ya. Tapi Ibu hanya membahas ada 6 jenis lukisan yang lumrah digunakan, yang lumrah dibuat ya. Yang pertama yaitu lukisan mozaik. Lukisan mozaik ini yaitu lukisan yang bahannya bisa berupa batu-batuan ya, batu-batuan, kemudian bisa berupa biji-bijian. Biji-bijian di sini bisa kalau Ibu dulu pernah praktek ya di kakak kelas kalian yang dulu, bisa menggunakan biji-biji yang ada di sekitar kita. Misalnya biji kedelai, biji kacang dan sebagainya. Jadi tekniknya sederhana. Bahannya bisa berupa, medianya bisa berupa buku gambar. Kemudian buku gambar dibuatkan dulu objeknya, digambar objeknya dulu, kemudian baru dikasih
objek yang itu dikasih lem, baru ditempelkan biji-bijian yang apa yang kalian inginkan. Kemudian juga bisa menggunakan pecahan kaca, ya. Bisa menggunakan pecahan kaca, kemudian bisa menggunakan pecahan keramik, kemudian bisa menggunakan pecahan porselen dan sebagainya. Tapi ada satu jenis lukisan yang menggunakan potongan-potongan kayu, ya, potongan-potongan kayu. Jadi digambar dulu objeknya, kemudian media tersebut diberikan lem, baru ditempelkan eh, berupa potong-potongan kayu yang biasanya disebut dengan lukisan intarsia, ya. Jadi bahan yang digunakan itu berbagai macam, ya. Pokoknya segala sesuatu yang bisa ditempel, ya. Contohnya yang sekarang banyak kita temukan, ya, di jalanan-jalanan itu, ya, menggunakan batu sikat. Itu termasuk jenis contoh daripada di lapangan, ya. Contoh di lapangan menggunakan media, yaitu media semen, ya. Kemudian yang kedua yaitu lukisan kaca. Lukisan kaca ini tidak jauh beda dengan lukisan mozaik, hanya saja kalau lukisan kaca ini cara melukisnya yaitu pada kaca yang di balik kaca, bukan di depannya. Nanti nanti lukisan kaca ini biasanya banyak ditemukan di bangsa Eropa sana. Ya, jadi lukisan kaca itu juga sama, berupa pecahan kaca yang berwarna-warni. Hanya saja kalau lukisan kaca ini biasanya mengelemnya menggunakan sistem las. Ya, itu namanya lukisan kaca. Kemudian yang ketiga yaitu cat minyak. Cat minyak ini juga tidak jauh beda sebenarnya dengan cat air. Ada campuran, cuma kalau cat air itu campurannya menggunakan air, tapi kalau cat minyak ini biasanya dia menggunakan campuran tepung, kemudian dicampur dengan oil, ya, dicampur dengan oil, ya, sehingga kelihatannya seperti cat minyak. Cara memasangnya, jadi sebelum digunakan cat minyak itu dicampur dulu dengan licin dan oli, ya. Kemudian cat minyak ini nama lainnya yaitu plakat, ya, plakat. Kemudian media atau tempat melukis dari cat minyak itu sendiri biasanya yang digunakan yaitu menggunakan kanvas. Kanvas itu sejenis kain yang berbentuk segi empat. Ya, biasanya kanvas itu seperti kalau kita lihat seperti jaring-jaring atau seperti serat-seratnya itu seperti saringan. Ya, itu media dalam cat minyak. Kemudian yang keempat yaitu cat air. Cat air nama lainnya yaitu akuarel. Ya, akuarel ini cat air itu campurannya hanya menggunakan cat dan air, ya. Cat air ini biasanya menggunakan sapuan yang sangat tipis, ya. Makanya dinamakan lukisan cat air ini bersifat transparan, ya. Kemudian yang kelima yaitu cat akrilik. Ya, cat akrilik itu biasanya memberikan warna yang cerah, ya. Kemudian yaitu lukisan batik, ya. Lukisan batik ini dibuat biasanya kalau kalian lihat di TV biasanya ada yang menggunakan lilin, kemudian kainnya itu dilapisi dulu dengan lilin, baru diberikan motif, ya, baru diberikan motif. Kemudian macam-macam membatik itu, ya, ada beberapa teknik, ya, dalam membatik itu. Ada namanya teknik celup, ya. Kemudian ada namanya teknik tulis, ya, dan 3 yaitu teknik cap, ya. Itu dalam membuat lukisan batik. Kemudian yang selanjutnya yaitu teknik berkarya seni lukis. Teknik berkarya seni lukis ini biasanya yang sering kita gunakan yaitu yang pertama yaitu memunculkan gagasan, ya. Kemudian yang kedua yaitu membuat sketsa. Jadi sebelum membuat lukisan itu kita buat sketsanya terlebih dahulu. Sketsa atau yang lebih kita kenal dengan sebutan pola, ya. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan media, ya, media atau sering kita sebut dengan tempat,
tempat melukisnya. Bisa berupa tembok, kemudian bisa berupa batu, bisa berupa kayu dan sebagainya. Jadi tempat-tempat melukis itu tidak hanya menggunakan buku gambar, ya, tapi bisa menggunakan apa yang ada di sekitar kita, ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu menentukan teknik apa yang biasanya digunakan dalam membuat lukisan. Selanjutnya baru ke tahapan yang terakhir yaitu mewarnai atau menyempurnakan lukisan. Jadi setelah sketsanya dibuat, kemudian ditentukan tekniknya, medianya, alat dan bahannya, baru terakhir yaitu mewarnai atau menyempurnakan lukisan. Ya, kiranya itu saja materi kita hari ini. Minggu kemarin Ibu sudah memberikan kalian tugas, yaitu kalian merangkum tentang pengertian gaya dan tema dalam membuat seni lukisan, tapi hanya beberapa orang saja yang mengumpulkan. Baru 10% yang sudah mengumpulkan tugas ke Ibu. Jadi silakan dilanjutkan. Tugasnya nanti dikumpulkan bisa melalui WA, ya. Kiranya hanya ini yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.